Cerita diawali dengan diperlihatkan Lee Hyun-wook yang terluka parah dan di sana berdiri seseorang yang menggunakan topeng. Diperlihatkan juga pembantaian manusia yang ternyata dilakukan oleh player yang menyebut diri mereka sebagai makhluk divine. Lee Hyun-wook mati dalam insiden itu dan tiba-tiba muncul notifikasi yang mengatakan, "Selamat, Anda telah sadar akan cara menjadi lebih kuat." Lee Hyun-wook telah regresi di saat dia sedang di dalam camp pelatihan. Terlihat Hyun-wook tidak menyukai camp pelatihan ini. Setelah kelompok Hyun-wook menyelesaikan latihan dan hendak pergi makan, mereka dihadang oleh seorang tentara. Hyun-wook baru ingat ada tentara sampah yang bernama Oh Sang-wook dalam kehidupan sebelumnya. Sang-wook menghadang Hyun-wook untuk memberikan tugas tambahan. Karena regu Hyun-wook adalah regu rank F dan Sang-wook adalah regu rank D. Jadi Sang-wook memberikan tugas yang seharusnya dia lakukan kepada regu Hyun-wook. Tapi Hyun-wook diam saja saat Sang-wook memberikan tugas kepada Hyun-wook. Itu membuat Sang-wook terlihat emosi dan mengeluarkan kekuatan untuk menghajar Hyun-wook. Tetapi Hyun-wook tersenyum dan berkata, "Baiklah, akan kulakukan. Tapi setidaknya biarkan kami makan terlebih dahulu. Dan lihatlah sekelilingmu. Mereka melihatmu seperti kau melakukan kekerasan. Dan rumor buruk akan melekat padamu di masa depan." Seketika Sang-wook pun ciut dan membiarkan mereka makan. Terlihat Hyun-wook tidak ikut makan dan berjalan ke belakang gedung. Di sini diperlihatkan orang bertopeng di awal, dia bernama Gordon Prasi. Dan kita diberitahu bahwa kemampuan yang Hyun-wook miliki bisa naik level dengan memakan metal. Hyun-wook sudah memegang banyak sendok di tangannya. Dan ketika para tentara ingin makan tidak ada satupun sendok yang tersisa. Semua sendok telah dimakan oleh Hyun-wook. Muncul notifikasi setelah Hyun-wook memakan sendok. Di situ dikatakan bahwa Hyun-wook mampu menggerakkan metal sesuka hatinya seperti Magneto di film X-Men. Dengan memakan metal akan menambah jumlah berat yang bisa Hyun-wook manipulasi. 3 hari kemudian, Hyun-wook sedang berjaga malam di pos. Terlihat ada sebuah portal yang terbuka dan muncul beberapa goblin dari portal itu. Semua tentara masih tertidur lelap di camp. Saat goblin itu bergerak ingin menyerang camp, tiba-tiba ada dagger yang melesat mengenai goblin. Ternyata itu adalah Hyun-wook yang mengendalikan dagger dan menyerang goblin. Goblin yang lain pun terlihat kaget dengan serangan itu. Ternyata goblin yang Hyun-wook serang di awal masih hidup dan goblin itu pun melesat ke arah Hyun-wook untuk menyerangnya. Hyun-wook menghindar dan menyerangnya dengan daggernya. Dan slash. Kepala goblin itu pun terpisah dari tubuhnya. Goblin yang terbunuh itu menjatuhkan sebuah benda. Hyun-wook pun langsung memakan benda itu. Para goblin yang melihat Hyun-wook memakannya pun berkeringat kaget dan terlihat menahan jijik. Setelah Hyun-wook memakan benda tersebut, muncul notifikasi dan benda itu bernama Mana Steel. Dalam notifikasi dikatakan belum mengetahui berapa berat tambahan yang didapatkan setelah Hyun-wook memakan Mana Steel. Tapi yang pasti setelah Hyun-wook memakan Mana Steel, mana Hyun-wook akan ikut meningkat. Lalu dengan muka yang mengerikan, Hyun-wook menatap para goblin itu seperti makanan yang siap disantap. Para goblin pun terlihat ngeri melihat Hyun-wook. Tapi para goblin itu pun maju dan menyerang Hyun-wook. Dengan kelincahan dan pengalamannya sebelum regresi, Hyun-wook terlihat mudah melawan mereka. Saat goblin itu mati mereka akan menjatuhkan Mana Steel. Dan saat Hyun-wook bertarung, terlihat ada goblin yang mengawasi mereka di atas pohon. Ternyata goblin itu adalah bos monster Goblin Saman. Saat Hyun-wook ingin mengambil Mana Steel yang terjatuh, terlihat Goblin Saman yang marah dan akan melancarkan serangan. Terlihat serangan Goblin Saman yang memunculkan duri dari tanah dan mengenai apapun di atasnya. Bahkan goblin-goblin lain pun ikut terkena serangannya. Goblin Saman tersenyum karena yakin telah membunuh Hyun-wook. Tapi tiba-tiba Hyun-wook melancarkan serangan.
dan dapat dihindari oleh Goblin Saman. Hyunwook kembali menggerakkan dagernya untuk menyerang Goblin Saman. Tapi lagi-lagi Goblin Saman bisa menghindar dan menangkap dagger Hyunwook. Dengan ikutnya Goblin Saman yang menyerang, goblin-goblin lain pun menjadi bersemangat untuk menyerang. Tiba-tiba muncul notifikasi yang mengatakan bahwa mana Hyunwook tinggal 40%. Saat Hyunwook mengarahkan senjatanya ke arah Goblin Saman, tiba-tiba muncul seseorang yang berteriak mencari Hyunwook. Ternyata itu adalah Park Junmo, teman berjaga Hyunwook. Lalu Goblin Saman memerintahkan para goblin untuk menyerang Park Junmo. Para goblin pun melesat menuju Park Junmo. Sesaat saat goblin ingin menebas Park Junmo, Hyunwook menembak goblin tersebut dan melemparkan dagger ke arah goblin yang lain. Tapi goblin itu berhasil menangkisnya. Tapi yang tak diduga goblin itu Hyunwook sudah melompat ke arahnya dan menodongkan senjata api ke arah mulutnya. Dan Hyunwook pun menembaknya. Tapi setelah Hyunwook sadar tidak ada goblin di sekitarnya, dia pun merasa kesal karena goblin-goblin itu sudah bergerak untuk mencari tumbal manusia. Setelah itu Hyunwook pun melapor jika ada sebuah gate yang muncul dan monster yang keluar dari gate tersebut adalah goblin. Dan pasukan khusus pun mulai bergerak yang dipimpin oleh Paladin Seo Euna. Tapi dalam ingatan Hyunwook sebelum dia regresi, Seo Euna akan menghentikan gate dan mendapatkan legendary item yaitu Adamantium. Adamantium dulu membuat Hyunwook menjadi kuat dan disebut sebagai Steel Emperor. Jadi jika Hyunwook ingin menjadi lebih kuat dan menghentikan para Divine, Hyunwook harus mendapatkan Adamantium tersebut. Lalu tiba-tiba ada panggilan darurat dari pos 6. Mereka diserang oleh goblin. Dan Hyunwook pun tersenyum dan menuju ke sana. Tapi Hyunwook ditahan oleh Park Junmo. Dan Hyunwook menjelaskan jika di pos 6 hanya ada pemanah dan mage. Mereka bisa mati jika menghadapi banyak goblin. Tetapi Hyunwook meyakinkan Park Junmo. Dan diperlihatkan pos 6 yang sudah dikepung goblin tapi masih bisa bertahan karena ada barrier yang melindungi pos. Tetapi Goblin Saman ikut menyerang dengan melemparkan batu ke arah pos tersebut. Dan terlihat pos itu takkan bertahan lama. Dan terlihat penjaga pos yang sudah pasrah dan ingin mengakhiri hidupnya. Tapi tiba-tiba ada panggilan radio yang menyuruh untuk menggunakan fire skill untuk membidik ke arah cahaya. Setelah pemanah itu membidik, tiba-tiba pelatuknya bergerak sendiri. Dan Hyunwook lah yang menggerakkannya. Panah pun melesat dan mengenai goblin. Dengan cara ini Hyunwook cuma mengeluarkan 1% mana. Saman goblin melihat apa yang terjadi dan menyerang ke arah Hyunwook. Hyunwook berhasil menghindar dan menyuruh pemanah itu untuk mengisi ulang panahnya. Dan terlihat beberapa goblin yang terkena panah tersebut yang membuat Goblin Saman marah. Setelah menyerang beberapa goblin muncul notifikasi yang memperingatkan Hyunwook bahwa mananya tersisa 12%. Tak lama setelah itu terdengar suara meminta tolong. Ternyata Park Junmo tertangkap oleh Goblin Saman. Ketika Hyunwoo melancarkan serangan untuk menyelamatkan Junmo, Goblin Saman itu mengarahkan senjatanya ke arah leher Junmo dan mengancam akan membunuhnya. Hyunwook pun menghentikan penyerangan dan terlihat menyerah. Dan dua goblin menyerang Hyunwoo. Dengan senyum Hyunwoo mengaktifkan senapan yang dibawa Junmo dan menembak ke arah perut Goblin Saman. Hyunwoo berhasil menghindari serangan dan berlari ke arah Goblin Saman. Goblin Saman pun merasa panik dan berlari ke arah gate. Hyunwoo pun tak membiarkan Goblin Saman kabur dan menyerang dengan dagger. Tapi peringatan mananya hanya tersisa 9%. Saat Goblin Saman hampir sampai ke gate, Hyunwoo pun sadar jika kalung yang digunakan Goblin Saman terbuat dari metal. Hyunwoo pun menarik kalung tersebut yang membuat Goblin Saman terjatuh. Tak butuh waktu lama Hyunwoo melancarkan serangan terakhirnya dengan sisa mana 0%. Goblin Saman pun mati.
Setelah itu muncul Holy Light yang menandakan bahwa Paladin telah tiba. Hyunwoo pun segera mencari adamantium yang Goblin Saman itu miliki. Setelah menemukannya, Hyunwoo pun tanpa ragu memakannya dan para tentara pun juga tiba. Untungnya Hyunwoo berhasil memakan item legendaris itu. Setelah Euna melihat bahwa bos monster dikalahkan, dia pun bertanya-tanya siapa yang mengalahkannya. Muncul notifikasi yang memberi Hyunwoo selamat karena telah mengonsumsi item legendaris adamantium. Hyunwoo pun tersenyum lebar karena mendapatkan skill yang membuat dia dijuluki Steel Emperor. Hyunwoo sekarang mampu merasakan semua metal yang ada di sekitarnya.